Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali dewek yang menjumpai pelungguh sami soimin soimat, mustami'in mustami'at dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan, keafiatan, taufik, hidayah untuk melakukan ketaatan dan dijauhkan dari fi'lul munkarat, sehingga kita wafat meninggalkan dunia fana ini dengan membawa iman, Islam, tauhid, ma'rifat, mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kejujukan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, dari baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Yang paling utama akan aku berikan syafaat nanti pada hari kiamat adalah yang paling sering, yang paling suka membaca salawat kepadaku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan muzakarah kita yang kemarin mengenai sekelumit tentang Al-Fatihah, supaya paling tidak kita bisa memahami secara dasar makna-makna arti daripada yang kita baca tiap hari, tiap rakaat dalam sholat kita, yang merupakan rukun, salah satu rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah adalah nama alal ma'budi bihaqqin. Wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin. Allah adalah alam, nama untuk al-ma'bud yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya. Al-ma'bud yang disembah itu banyak. Itu artinya ilah, Tuhan. Yang dipertuhankan oleh manusia banyak. Maka arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu ulama menafsirkannya. Ada yang ditakdirkan la ilaha ay la ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan, artinya tidak ada sesembahan yang sebenarnya illallah, kecuali Allah.
Karena Tuhan itu banyak. Tuhan banyak. Yang disembah itu Tuhan namanya. Dan realitanya Tuhan banyak. Akan tetapi Tuhan yang sebenarnya, yang ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah nama untuk al-ma'bud bihaqqin. Sedangkan ma'bud ghairu haq, sembahan-sembahan yang tidak benar, yang dikatakan Tuhan juga oleh orang yang menyembahnya, itu semua dinafikan. Baru kemudian diisbatkan Allah. Takhalli dulu, baru tahalli untuk mencapai tajalli. Menafikan dulu, baru mengisbatkan untuk mencapai tajalli. Ar-Rahmanir Rahim, dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Sebenarnya kata Rahman, kata Rahim berasal dari kata dasar yang sama. Rahima, ha mim, Rahman, rahmah, kasih sayang. Kemudian menjadi Rahman, Rahim, mubalaghah dari pelaku. Rahman, Rahim yang maha pengasih, maha penyayang. Kata ulama nahu, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul ma'na. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambahnya bangunan huruf suatu kata menunjukkan bertambahnya pula makna yang terkandung dalam kata tersebut. Maka Rahman terdiri dari 5 kata, ra, ha, mim, alif, nun. Sedangkan Rahim 5 huruf, ra, ha, ya, mim, 4 huruf. Rahman 5 huruf, Rahim 4 huruf. Maka disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa makna Rahman lebih luas dari makna Rahim. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan umum kepada semua makhluknya di dunia, tidak peduli dia itu beriman atau dia durhaka atau malah menentang dan menantang Allah, semuanya Allah berikan rahmat, semuanya Allah berikan kasih sayang. Ini sifat rahmannya Allah. Maka mau beriman mau tidak, semuanya gratis. Bernapas, menghirup oksigen. Semuanya bisa kaya, yang penting dia berikhtiar, berusaha. Mau beriman mau tidak, yang penting dia tekun, Allah berikan rezeki. Allah berikan kekayaan. Itu sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat Rahim adalah khusus di hari kiamat, di akhir akhirat kelak. Rahman dan Rahim Allah, rahmatnya Allah hanya diberikan kepada kaum-kaum yang mukminin, kaum yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman tidak mendapat sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Biasanya kita artikan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Yang berarti segala itu alif lamnya. Kata ahli lughah, alif lam dalam alhamdu itu lil istighraq, yang menyatakan keseluruhan daripada puja-pujian itu adalah lillahi, kepunyaan Allah, milik Allah. Akan tapi oleh
Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain, beliau menafsirkan alhamdulillah itu adalah jumlatun khabariyatun qusida bihas sana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, merupakan jumlah khabariyah, kalimat berita. Qusida bihas sana, yang dimaksudkan untuk memuji alallahi, atas Allah Subhanahu wa taala, bimadmuniha, dengan yang terkandung dalamnya. Jadi kalimat berita namun untuk pujian. Kalau dalam mantik dikatakan jumlah khabariyah, tapi dimaksudkan sebagai jumlah insya'iyah. Jumlah khabariyah namun tujuannya adalah jumlah insya'iyah. Dan itu sering banyak. Seperti dalam sholawat, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jelas bentuknya adalah doa. Kata Allahumma salli, jumlah insya'iyah, doa. Sedangkan sallallahu ala sayyidina Muhammad itu bentuknya fi'il madi, sallallahu fi'il madi fa'il Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kalimat berita. Kita sedang diberitahu berita bahwa Allah senantiasa berselawat. Allah berselawat kepada Nabi. Tapi kalau Allahumma shalli ala itu kita mohon ya Allah berselawatlah kepada Nabi. Akan tetapi kalimat khabariyah atau jumlah khabariyah sallallahu ala sayyidina Muhammad itu tufidu insyaiyan, itu untuk kita berdoa. Malahan dalam segi balaghahnya lebih balik menggunakan kalimat jumlah khabariyah sebagai jumlah insya'iyah daripada langsung menggunakan jumlah insya'iyah. Misalkan kita mengatakan jadi guru kepada murid kita, besok jangan ada yang malas. Itu insya'iyah. Tapi kalau kita mengatakan besok tidak ada seorang pun dari kalian yang malas, itu kalimat berita, tetapi tujuannya adalah untuk melarang mereka malas. Besok tidak ada seorang pun dari kalian yang malas. Seolah-olah kita sudah melihat kenyataan besoknya seperti itu. Itu namanya jumlah khabariyah. Maka lebih balik, lebih tinggi balaghahnya dari segi balaghah ucapan Allah sallallahu ala Muhammad daripada Allahumma salli ala Muhammad. Karena sallallahu ala Muhammad adalah jumlah khabariyah namun diperuntukkan sebagai insya'iyah. Demikian juga dengan ini. Alhamdulillah, ini kalimat berita, jumlah khabariyah. Diceritakan bahwa pujian itu adalah milik Allah. Akan tetapi maksudnya adalah kita sedang memuja-muja Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yang dimaksud oleh beliau jumlah khabariyah qusida bihas sana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Madmunnya kenapa kita mengandung puja-pujian dari kalimat alhamdulillah ini, bahwasanya Allah Ta'ala itu malikun li jami'il hamdi, adalah pemilik bagi semua puja-pujian, minal khalqi, dari makhluk. Dari sini kelihatan bahwa beliau tidak berpendapat alif lam di alhamdulillah itu sebagai alif lam lil istighraqiyah, akan tapi alif lam jinsiyah. Jadi jenis hamdu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ulama tasawuf mengartikan
alhamdu alif lam di sana itu lebih kepada alif lam li ahli zikr atau alif lam ahdiyah. Alif lam yang mengatakan bahwa alhamdu ahdiyah, hamdu yang telah Allah ucapkan untuk dirinya. Mengapa? Karena mereka berkata, para ulama tasawuf, innallaha ta'ala lamma alima ajaza khalqihi min kunhi hamdihi, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa makhluknya tidak mungkin, tidak mampu untuk memuja-muji Allah, hamida nafsahu bi nafsihi, maka Allah memuja dirinya untuk dirinya. Namanya hamdul qadim lil qadim. Maka setelah Allah memuja dirinya dengan alhamdulillah, kemudian puja-pujian Allah ini yang kita gunakan untuk memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita makhluk tidak mampu untuk memuja-muji Allah, maka Allah memuja-muji dirinya sendiri. Kemudian dengan itu puja-pujian yang Allah pakai itu yang kita gunakan. Maka disebut alif lam ahdiyah. Jadi hamd yang Allah sudah memuja-muji untuk dia sendiri, itu yang kita gunakan. Maka hamdul qadim lil qadim, ada hamdul qadim lil hadis, ada hamdul hadis lil qadim, ada hamdul hadis lil hadis. Semuanya, semua hamad-hamad itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak. Kita lihat memuja-muji kecantikan orang, kegagalan orang, itu sebenarnya adalah kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menciptakannya. Maka karena itu juga kita jangan pernah menghina orang karena fisiknya. Mengapa? Karena sejatinya kita sedang menghina yang membuatnya. Kalau ada jendela yang miring, kemudian kita hina jendela itu, kita sejatinya bukan sedang menghina jendela, tetapi sedang menghina tukang yang membuat jendela tersebut. Demikian pula kalau kita menghina seseorang dari tampilan fisiknya, dari penciptaannya, berarti bukan kita menghina orang tersebut, tetapi sedang merendahkan zat yang menciptakan orang tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan semua alam. Alam itu cuma satu. Yang namanya alam adalah ma siwallah. Selain Allah itu alam semua. Mengapa digunakan alamin pakai bentuk jamak muzakkaris salim? Makanya kata ulama termasuk dia ini mulhaq bi jam'il muzakkaris salim. Karena alam itu semua. Atau kalau kita mau bagi alam itu ada alam manusia, ada alam jin, ada alam, itu bisa dijamakkan. Akan tapi alam itu sejatinya cuma satu. Apa itu alam? Ma siwallah. Apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah semua yang menjadi pengurus daripada alam tersebut, yang mengurusi alam tersebut. Di sini dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang diajari atau diberikan contoh untuk memulaikan segala sesuatu, pemula segala sesuatu dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Hadis Rasul ada dua. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta, tapi di riwayat yang lain kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, yang hadis yang pertama, maka terputus barokahnya. Qalil barokah, sedikit barokahnya. Di hadis yang kedua, setiap perkara yang tidak diawali dengan alhamdulillah juga barokahnya sedikit. Maka ulama mengatakan kalau hadis tentang bismillah itu ibtidah hakiki. Sedangkan hadis tentang hamdalah itu adalah
ibtida nisbi. Jadi bismillah itu secara hakikat yang diawali, namun alhamdulillah adalah secara awal setelah bismillah. Awal setelah bismillah. Maka bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebut lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi kita ulang. Sifat Allah tadi Ar-Rahmanir Rahim, lagi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan pengatur semua alam, pemilik semua alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi diulang-ulang sifat Rahman Rahim ini supaya kita sebagai khalifatullah fil ardi ini benar-benar melekat dalam diri kita menjadi orang yang pengasih dan orang yang penyayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja pada hari agama. Yaumuddin nama lain daripada hari kiamat. Mengapa dikhususkan disebut raja penguasa pada hari kiamat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga merupakan raja segala sesuatu sebelum kiamat, setelah kiamat? Karena dahsyatnya perkara pada hari kiamat dan tidak ada kekuasaan apapun waktu itu kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum kiamat memang segala sesuatu mutlak itu adalah kepunyaan Allah, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak raja-raja yang lain, yang raja-raja misalkan suatu kaum ada rajanya, suatu negeri ada rajanya, banyak raja. Tetapi kalau hari kiamat tidak ada lagi, semuanya sama, hanya satu raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhususkan waktu itu bagaimana untuk dahsyatnya hari itu, dan juga untuk menunjukkan bahwasanya ketika itu tidak ada raja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk ke doa ayat berikutnya. Iyyaka na'budu. Engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Di sini sebenarnya kata iyyaka ini adalah maf'ulun bih, objek dari na'budu. Jadi maf'ulun bih objek yang dikedepankan. Na'buduka asalnya, engkaulah kami menyembahmu. Tapi begitu mu dikedepankan, engkaulah itu tufidul hasr, hanya. Maka berarti hanya. Ketika objek itu dikedepankan dalam bahasa Arab itu mengandung arti dil hasr, untuk menyatakan hanya, menutup, membatasi, tidak ada yang lain. Kalau na'buduka kami menyembahmu, tidak menutup kemungkinan menyembah yang lainnya. Tetapi begitu dikatakan iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, maka tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sini juga kita diberikan contoh adab berdoa. Adab berdoa, sebelum kita berdoa bermohon, awali dulu dengan bismillah, dengan alhamdulillah, kemudian puja-pujian kepada Allah, memuja-muji Allah. Jangan langsung berdoa, tapi awali dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat pada Nabi, baru kita berdoa. Maka di sini contohnya Allah memberikan contoh dalam Al-Fatihah, ada pembukaan dulu sebelum masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang kedua, yang ada latifah dalam ayat ini, di mana kalau kita perhatikan ketika dari Bismillahirrahmanirrahim menggunakan bentuk orang ketiga, dhamir ghaib, dia, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dia. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masih bentuknya bentuk gaib yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, masih menggunakan bentuk kata ganti orang ketiga. Akan tapi begitu sampai doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu menggunakan bentuk kata ganti orang kedua, engkau. Hanya padamu, hanya engkaulah yang kami sembah, hanya engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Di sini kita sedang diberi contoh untuk tarakki, untuk meningkat makom kita, supaya tercapai kepada makom ihsan. Kita sholat sedang menghadap Allah, kita sedang ngobrol menghadap Allah dan langsung inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama, sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan iyyaka, dari gaib dia sampai engkau. Jadi ada peningkatan dari makom muraqabah, musyahadah, muraqabah menjadi musyahadah. Kalau muraqabah itu kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah ODP, orang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ihsan, bahwasanya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqam ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka iyyaka, jadi kita sedang melihat, sedang berbincang-bincang, makanya dikatakan dalam hadis yang lain dan riwayat yang lain, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah lewat Isra dan Mi'raj langsung, kalau kita lewat salat, kita bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, tetapi kalau kita belum sampai kepada maqam ini, merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Ini yang disebut maqam muraqabah. Jadi kita semua ODP, orang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diawasi segala tingkah, pola, tutur kata, bahkan apa yang terbersit dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah mengetahui suara langkah semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Itu saking ibarat yang diberikan ulama bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui suara langkah semut. Suara langkah semut, bukan suara langkah semut. Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Batu itu biasanya kalau langkah kita saja kalau menginjak sesuatu yang keras tidak ada suaranya. Ini langkah semut hitam
di atas batu yang hitam yang sangat katos keras, kemudian di malam yang gelap gulita hitam. Allah mengetahui. Ini Allah memberikan pengajaran kita dari dia, engkau. Bismillahirrahmanirrahim, dia. Alhamdulillahirabbil alamin, dia. Ar-Rahmanir-Rahim, dia. Maliki yaumiddin, dia. Iyyaka na'budu, engkau. Sudah musyahadah. Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau tempat kami mohon pertolongan. Di sini juga ada pelajaran buat kita, bahwasanya nasta'in itu setelah na'budu. Memohon pertolongan itu setelah ibadah. Kalau kita sudah ibadah baru nasta'in. Jangan nasta'in ibadah tidak pernah, mau minta tolong saja. Kalau kita sudah na'budu, maka kita nasta'in, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dalam segala hal. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah. Aku ciptakan jin dan manusia untuk tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, illa liya'budun. Itu bukan berarti hanya sholat saja, tapi liya'budun artinya untuk menghamba kepadaku. Dari kata abad, ibadah itu dari kata abad, menghamba. Seorang hamba itu harus ikut segala aturan yang telah digariskan oleh tuannya, tanpa ada bertanya, tanpa dia berkomentar. Seorang orang tua saja ketika menyuruh anaknya, tolong berikan kopi ke warung. Untuk apa, Pak? Marah kita. Tidak usah bertanya, pergi saja sana beli. Cerewet. Nah, demikian pula seorang hamba ketika diperintahkan oleh seorang tuannya, tidak ada haknya bertanya untuk apa, mengapa. Maka hamba hakiki ketika Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, dia tidak bertanya untuk apa, mengapa, tapi sami'na wa ata'na. Kalaupun kemudian kita mencari hikmah itu adalah litazkiyatin nafs, untuk tatma'inna qulub, supaya hati kita lebih tenang saja. Seharusnya tidak perlu perintah, ya kita kerjakan. Maka kalau kita sudah menghamba, misalkan kita sebagai pedagang, kita yang ingin nasta'in kita apa? Kalau dari pedagang, supaya banyak orang beli, keuntungannya banyak, tidak rugi. Maka untuk nasta'in di sana, na'budu dulu dalam perdagangan tersebut. Artinya apa? Dalam perdagangan kita pergunakan hukum-hukum, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rukun jual beli, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka apabila ini kita lakukan, maka nasta'in, Allah akan berikan apa yang kita minta. Tetapi kalau tidak ada iyyaka na'budu, jangan harap ada nasta'in. Kalaupun diberikan zahirnya, tapi itu bisa istidraj. Diberikan tetapi untuk itu, kalau bahasa kita seolah-olah, yang akan nanti akibatnya lebih dahsyat daripada tidak diberikan. Ya'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini waktu mau habis, jam 5:05, sedangkan pertemuan muzakarah kita Ramadan tahun ini adalah sampai hari ini saja. Kita akan tutup. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang lain. Jadi jangan sedih. Dibaca statusnya kayak Afid Muhajir, jangan sedih
Jangan menangis apabila Ramadan meninggalkanmu, karena Ramadan akan datang lagi tahun yang akan datang. Tetapi menangislah apabila kita yang pergi tidak bisa bertemu dengan Ramadan lagi tahun yang akan datang. Tapi kita akan singkat saja selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang mustaqim, jalan yang qayyim, lurus. Ini artinya sesuai dengan aturan, bukan lurus dalam arti harfiah. Zahir lurus itu mau tembok, mau apa, yang penting lurus, tabrak saja. Bukan itu. Tetapi yang namanya lurus adalah orang yang sesuai dengan aturan. Supaya kita senantiasa berada di jalur yang sesuai dengan aturan. Ya, kalau aturan suruh kita ke kiri, ke kiri. Kalau aturan mengatakan ke kanan, ya ke kanan. Bukan lurus, nabrak segala sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang-orang orientalis sering masuk lewat ayat ini mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad masih ragu. Karena dia memohon dalam tiap hari itu 17 kali untuk mendapatkan supaya Allah memberikan petunjuk dia jalan yang lurus. Berarti dia sekarang sedang ragu-ragu, bukan di tempat jalan yang lurus. Nah, ini kata mereka. Tapi ini dijawab bahwasanya kita Islam, Nabi Muhammad apalagi, sudah berada di jalan yang sangat lurus, jalan Islam. Akan tapi kita mohon supaya jangan keluar dari jalan yang lurus itu. Karena perintah atau doa untuk sesuatu yang sedang kita di dalamnya berarti supaya kita istiqomah jalannya. Misalkan seperti orang, kita sebagai guru, misalkan kita lihat anak-anak sedang duduk, kemudian ada kelihatan dia mau berdiri, kita makan duduk. Artinya apa? Bukan berarti anak kita itu sedang tidak duduk, sedang berdiri mereka duduk. Dia sedang duduk, tetapi ada indikasi dia akan berdiri. Kita makan duduk, artinya tetap duduk. Maka demikian pula kita sudah berada dalam jalan kebenaran agama Islam, namun khawatir kita jangan sampai kita akan na'udzubillah menjadi keluar dari agama yang benar ini. Maka kita mohon ihdinas siratal, tetapkanlah kami berada di jalan lurus ini. Siapa? Jalan yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman. Dan mereka itulah yang sebaik-baik teman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang telah maghdub, telah dimurkai, yang dimurkai atas mereka. Siapa itu? Wahumul Yahud, orang Yahud. Orang Yahudi itu sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pernah dikutuk menjadi qiradatan khasiin, kera yang terhina gara-gara melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jelaskan karena sudah habis waktunya. Waladdallin, dan bukan pula jalan-jalan mereka yang sesat. Jadi jalan yang lurus itu adalah bukan, walaupun benar tapi bisa jadi dimarah. Benar, aturannya benar tapi dimarah. Tidak mau seperti itu. Apalagi waladdallin, yang sesat, tidak benar jalannya. Jadi kita mau ihdinas siratal mustaqim, tetap pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar. Bukan jalan yang dimurkai, tidak pula jalan
orang-orang yang sesat, yaitu di sini dolin ditafsirkan oleh beliau wahumun nasara, orang-orang yang Nasrani. Nah, ini doa, karena itu kemudian kita disunahkan untuk membaca amin setelah doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Demikian yang dapat dewek yang haturkan pada muzakarah kali ini, dan niki adalah muzakarah terakhir di bulan Ramadan ini. Insyaallah hari Ahad kita akan lebaran, atau kita tunggu pengumuman dari pemerintah menurut hisab. Insyaallah hari Ahad. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga kita semua jadikan Allah sebagai orang-orang yang kembali suci, sebagai orang-orang yang menang dalam jihad melawan hawa nafsu, dan orang-orang yang terima semua amal ibadahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.